Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu dinamakan dengan mad arif bisukun. Ya, kaidahnya sama ya seperti itu. Ketika kita membaca dan diwasolkan ke ayat berikutnya, maka berubah bacaannya menjadi mad tabi'i ya seperti ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, yang tadinya dibaca 6 harakat menjadi 2 harakat ketika diwasolkan. Ketika diwakafkan maka bacaannya berubah lagi menjadi 2, 4 ataupun 6 harakat. Silahkan. Ya, tergantung. Ini disebabkan mad arif bisukun ketika waw ya, ketika waw mati, dan sebelum waw mati itu ada harakat dhamma ya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada mad arif bisukun yang disebabkan oleh ya, oleh ya mati. Ya, ini tentu kita akan membacanya ya ketika kita membaca ketika kita sholat tidak luput dari surat Al-Fatihah. Nah, dari surat Al-Fatihah ini adalah rata-rata adalah mad arif bisukun yang disebabkan oleh ya mati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, him di situ adalah mad arif bisukun. Ketika kita diwasolkan membacanya berubah menjadi mad tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita diwasolkan itu tidak lebih dari 2 harakat bacaannya. Berubah bentuk menjadi mad tabi'i. Sama dengan waw juga yang tadi di atasnya. Seperti itu. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, seperti itu. Dibaca 6 harakat ya. Untuk lebih bagusnya dibaca 6 harakat. Nah, kalaupun dibaca 2 harakat itu ketika kita mewasalkan suatu ayat, mewasalkan suatu kalimat. Walaupun ketika kita berada di tengah-tengah ya, misalnya ketika berada di tengah-tengah kalimat, berada di tengah-tengah ayat, misalnya kitabun. Nah, ketika kitabun, nah itu adalah contoh mad tabi'i yang alif ya. Nah, ketika kita misalnya nafas kita tidak kuat untuk melanjutkan ke kalimat berikutnya, dibacanya adalah kitab. Nah, seperti itu, dipanjangkan. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah mad arif bisukun yang disebabkan oleh alif ya. Ya, di sini ada saya mengutip dari surat An-Nas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, seperti itu ya. Nah, ketika kita mewasolkan suatu bacaan ya, berubah panjangnya, berubah matnya menjadi mad tabi'i. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas ya. Nah, kenapa disebut mad arif bisukun ya? Karena mad arif bisukun itu letaknya di akhir kalimat, di akhir ayat ya, ketika kita mewakafkan ya, ketika kita mewakafkan suatu kalimat, suatu ayat, atau di akhir ayat. Nah, itu disebut dengan mad arif bisukun ya. Ketika kita mewasalkan suatu ayat, maka berubah bentuknya menjadi mad tabi'i. Nah, mad arif bisukun ini berasal dari mad tabi'i sebelumnya. Nah, karena berada di akhir ayat,
dan ketika kita mewakafkan maka berubah bentuknya menjadi mad arid lisukun. Ya, itu adalah penjelasan singkat tentang mad arid lisukun. Ketika kita akan membaca Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari ya, tentu tidak luput dari yang namanya mad arid lisukun. Itu pasti kita ketemu ya. Kalau misalnya kita membaca Fatihah saja, kita sudah ketemu dengan mad arid lisukun. Nah, ketika kita beranjak ke surat berikutnya, surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, itu sudah pasti banyak ketika kita mengalaminya. Bahkan kalau dihitung-hitung jumlah mad arid lisukun dengan hukum tajwid-tajwid yang lainnya dalam Al-Quran itu, mad arid lisukun yang paling banyak. Karena letaknya rata-rata itu di akhir kalimat atau ketika kita mewakafkan suatu bacaan. Ya, seperti itu. Itu adalah yang disebut dengan mad arid lisukun. Kenapa disebut mad arid lisukun? Ya tadi karena ya terdapat huruf mati yang baru yang diwakafkan atau saat kita berhenti membaca suatu ayat, baik di tengah-tengah maupun di akhir ayat. Nah, itu dinamakan dengan mad arid lisukun. Beda lagi ketika kita mewasolkan atau meneruskan suatu bacaan, maka berubah yang tadinya menjadi mad arid lisukun berubah menjadi mad tabi'i. Nah, begitupun sebaliknya, ketika kita membaca mad tabi'i dan kita berhenti dalam bacaan mad tabi'i tersebut, maka berubah bentuknya menjadi mad arid lisukun. Ya, seperti itu. Oke, itulah penjelasan singkat tentang mad arid lisukun. Ya, sebenarnya sangat simpel ya. Kita sangat mudah untuk memahami mad arid lisukun ini karena banyak sekali dijumpai dalam kegiatan kita ketika kita membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu adalah penjelasan tentang mad arid lisukun. Ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kami ke depannya. Amin. Terima kasih kepada Ustadz Ali Hodri dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton episode kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel SIM TV. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.